Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya antara lain Isna Difatul Istiqomah, Iftah Kamil, Didit Hermawan, dan Rifki Irdan Nawawi. Sekarang kami akan menjelaskan sejarah perkembangan sistem komputer. Generasi pertama yaitu berkisar sekitar dari tahun 1945 sampai dengan 1955. Jadi generasi pertama ini terjadi sekitar 10 tahun. Di generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik untuk menggantikan sistem komputasi secara mekanis pada zaman dulu. Ternyata manusia itu membutuhkan alat bantu komputasi karena manusia itu memiliki beberapa keterbatasan dalam komputasi. Di antaranya yaitu yang pertama, kecepatan menghitung. Mungkin ada beberapa orang yang cepat menghitungnya, tapi ada kalanya manusia terbatas dalam menghitungnya. Dan yang kedua yaitu mudah membuat kesalahan. Mudah membuat kesalahan di sini yaitu maksudnya mungkin kadang manusia lupa atau sakit, tapi komputer minim membuat kesalahan karena komputer itu memang diprogram oleh manusia dan komputer itu bekerja tanpa melibatkan perasaan. Sebelum menciptakan komputer elektronik, ternyata manusia telah membuat komputasi secara mekanik. Contohnya seperti sempoa. Sempoa itu kan alat bantu menghitung. Jadi seorang bisa menggunakan sempoa jika ingin menghitung atau belajar menghitung pada zaman dulu. Tetapi ternyata alat komputasi mekanik seperti sempoa memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu kecepatan komputasi atau kecepatan menghitungnya terbatas. Contohnya seperti sempoa. Sempoa itu kan merupakan sebuah alat, tetapi kecepatannya itu terbatas dan terkait kepada kecepatan gerak kita sendiri. Dan yang kedua yaitu alat mekanis tidak praktis. Contohnya, zaman sekarang itu kan komputer, dalam satu komputer kita sudah bisa menghitung, mengelola data, sedangkan pada alat mekanis, contohnya seperti sempoa, kita hanya bisa menghitung saja. Contohnya seperti itu. Tetapi pada generasi pertama ini sistem komputer belum ada sistem operasinya. Kita harus seperti menginstruksikan langsung kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Komputer generasi kedua ini merupakan batch processing system. Batch processing system, tugas-tugas dikumpulkan di dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, tugas-tugas adalah program-program yang harus dikerjakan oleh komputer. Program-program itu dituliskan di tab. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Contohnya yaitu seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Adapun contoh komputer generasi kedua yaitu IBM 7070, IBM 7080, IBM 1400, IBM 1600 dibuat oleh IBM. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama yaitu sirkuitnya menggunakan transistor sebagai penguat sinyal. Yang kedua yaitu program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang ketiga yaitu kapasitas memori sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage. Oke, sekarang generasi ketiga, yaitu dari tahun 1965 sampai 1980. Perkembangan berlanjut. Sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pemakai interaktif berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online
yang dihubungkan secara langsung ke satu komputer. Sistem komputer terbagi menjadi dua, yaitu multi-user, yaitu sekaligus digunakan untuk banyak orang, dan multi-programming, yaitu sekaligus melayani banyak program. Multi-user dengan adanya kemampuan multi-user membuat para pemakai yang berinteraksi langsung dengan komputer dapat sekaligus banyak dalam menggunakan komputer. Tetapi di satu sisi komputer harus menanggapi permintaan pemakai secara cepat atau akan menyebabkan produktivitas pemakai menurun. Untuk kebutuhan itu dikembangkan tim sharing. Multiprogramming yaitu komputer yang melayani banyak tugas atau proses program yang dijalankan sekaligus pada satu waktu. Teknik multiprogramming meningkatkan utilisasi pemroses dengan mengorganisasikan semua tugas. Teknik ini meningkatkan efisiensi pemroses. Teknik multiprogramming dilakukan dengan mempartisi memori menjadi beberapa bagian. Satu bagian berisi satu tugas. Sistem operasinya menyimpan beberapa tugas memori secara simultan. Tim sharing merupakan varian dari multiprogramming, yakni tiap pemakai satu terminal online. Pemroses hanya memberi layanan pada pemakai aktif dengan bergantian secara cepat. Efek ini biasa disebut pseudoparallelism, yaitu efek seolah-olah terdapat banyak komputer paralel yang melayani banyak pemakai. Karena sumber daya lambat yang digunakan bersama sering menimbulkan bottleneck, maka dikembangkan teknik spooling. Teknik spooling adalah membuat peripheral seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus pada saat yang sama. Teknik ini dilakukan dengan cara menyediakan beberapa partisi memori. Komputer generasi keempat. Sejarah komputer generasi keempat pada tahun 1980-an sampai sekarang, dampak dan ide cemerlang. Maka, hadir komputer-komputer lebih canggih, bekerja lebih cepat dan handal, juga mempunyai memori kapasitas yang lebih besar, serta keunggulan lainnya. Contoh komputer generasi keempat yaitu 1 10 dash, 2 bintang 1000, 3 PDP 11, keempat Cray 1, kelima Cray XMP superkomputer. Ciri-ciri komponen elektroniknya yaitu 1 IC lebih kompleks dan terintegritas, 2 menggunakan LIS yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Ketiga, dikembangkan VLSI yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Keempat, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.